Selamat datang kembali di materi atau kuliah online IT for HRM atau IT for MSDM, Manajemen Sumber Daya Manusia. Kita masih di dalam bab redesigning di Organization with Information System, bagian ke-8 atau bagian terakhir. Bagi yang belum menyimak video di bagian ke-1 sampai ke-7, silakan cek di playlist. Secara umum, bagian ke-1 saya bilang bahwa organisasi atau perusahaan itu yang akan menerapkan sistem informasi atau IT itu akan mengalami perubahan khususnya di sumber daya manusia. Kemudian ada 3 tahapan penting, yaitu preparation, definition, dan implementation. Di bagian kedua saya membahas tentang 2 tahapan pertama yang sering kali dilupakan tapi itu yang paling penting, yaitu preparation dan definition. Termasuk di dalamnya mengidentifikasi masalah yang ada. Kemudian berikutnya ada structural change atau perubahan yang terstruktur pada saat organisasi atau perusahaan tersebut mengimplementasikan sistem informasi, mulai dari automation, rationalization of procedure, atau mengefisiensikan prosedur, hingga business process re-engineering. Dan yang terakhir, yang paling radikal adalah paradigma shift atau merubah pola pikir, merubah sudut pandang semua komponen yang ada di dalam organisasi tersebut bahwa sistem informasi itu menjadi backbone atau tulang punggung dari perusahaan, sehingga perlu dirawat dan di maintenance dengan baik. Khusus untuk business process re-engineering, saya bahas khusus bahwa business process re-engineering itu bukan untuk mencari kambing hitam, tetapi untuk improvement, mencari yang paling baik. Hingga di bagian sebelumnya saya membahas tentang system development. Di pengembangan sistem informasi yang melibatkan perubahan dari satu organisasi atau perusahaan, maka ada beberapa alasan yang selalu muncul dari teman-teman di IT. Entah itu departemen IT yang dari internal atau software house yang melakukan outsourcing. Hampir semuanya akan berteriak tentang deadline. Kami ini nggak cukup Pak waktunya. Jadi ya sementara ini dipakai dulu. Atau sementara kita nggak usah melakukan proses analisis dulu, langsung aja dibuat. Kalau cocok dipakai, kalau ada yang error perbaiki. Nah itu hal-hal yang biasa terjadi ya. Deadline, classic reason, yang sebenarnya juga tidak beralasan. Dan ini yang harus dipahami bagi Anda yang bukan dari bidang IT, bahwa nggak ada yang namanya magic, main sulap tiba-tiba 2 bulan jadi itu. Kalau memang orang IT-nya bilang oke, kami siap begitu, iya siap, tapi dengan hasil yang seadanya. Alasan kedua, khususnya di Indonesia, itu biasanya teman-teman di IT itu berteriak bahwa saya ini di perusahaan ini seperti Superman. Ya sistem analis, ya software developer, masih sering dimintai bantuan jadi teknisi, yang ngurusi jaringan. Nah begitu. Kami ini tidak punya sistem analis yang real,
Nah, itu alasan-alasan umum ya. Faktanya bagaimana? Ya, faktanya memang iya begitu. Masih banyak organisasi atau perusahaan yang tidak paham apa sebenarnya yang dikerjakan oleh sistem analis. Sehingga mereka beranggapan bahwa programmer itu ya analis. Terus bagi Anda besok yang menjadi decision maker, pemegang keputusan atau pihak manajemen level atas, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan, konsultasilah kepada yang lebih paham. Supaya tahu masing-masing fungsinya. Sehingga waktu rekrutmen itu betul-betul tepat. Tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Nah, bagi Anda yang di bidang SDM, jika memang tidak memahami job analysis dari teman-teman yang ada di departemen IT, maka berkonsultasilah. Kalau bahasa Jawa bilang jangan keminter gitu. Jangan sok pintar. Jika memang tidak paham, tanya kepada yang lebih paham supaya tidak terjadi lagi alasan-alasan seperti ini di kemudian hari. Tapi juga tidak berlebihan. Ini perusahaan cuma kecil begini, sistem analisnya bisa sampai 3. Mereka ngapain ya begitu? Khususnya bagi teman-teman yang di software house yang melakukan outsourcing, itu masih banyak yang menggunakan prinsip ini. Jadi membuat sebuah sistem memang ya seadanya, semampunya, sedapatnya. Yang penting 3 bulan jadi, kontrak selesai, uang diterima, garansi selesai. Di kemudian hari, kemudian sistem itu rusak, perlu diperbaiki ya, let them return. Biarkan mereka kembali ke kami, bayar lagi. Kalau Anda tanya banyak nggak Pak, teman-teman software house yang seperti itu? Bagi saya kalau lihat di kenyataan, saya bilang ada. Apakah banyak? Saya jawab mungkin. Entah itu sengaja atau tidak. Ada yang memang sengaja, ya, dalam tanda kutip blackmail ya. Itu pemerasan dengan cara yang sangat halus. Saya nggak support dengan teman-teman IT yang seperti itu. Ada yang memang tidak sengaja ya, karena memang sumber daya mereka bisanya mengerjakan seperti itu, nggak bisa lebih. Akibatnya apa? Akibatnya banyak organisasi atau perusahaan yang setelah mereka membuat sistem informasi, mereka membuang sistem itu karena dianggap nggak cocok. Apa ini software house seperti ini? Buat sistem error aja, hang aja, ganti. Masih banyak ya yang seperti itu. Akhirnya mereka mengasumsikan bahwa sistem ini beban ya, kos biaya, bolak-balik malah ngeluarin duit, bukannya efisiensi malah pemborosan. Sehingga tujuan utama dari redesigning organization ini gagal. Oke, itu alasan utamanya. Ya, ini yang selalu saya ulang-ulang di setiap awal. Mulai dari bagian awal bab ini sampai terakhir. Jadi fokusnya di business process engineering, kemudian ada system development. Di bagian sebelumnya ada system development yang tidak harus rebuild, tidak harus recreate, dan harus ada studi kelayakan. Pahamilah organisasi itu. Pak, saya kan bukan orang IT begitu. Apa fungsi saya untuk memahami itu? Itu kan biarkan teman-teman yang di IT yang melakukan feasibility study. Jawabannya adalah Anda yang bukan dari non-IT,
itu yang memberikan wawasan kepada mereka. Ini loh, organisasi ini sanggupnya seperti ini, kondisinya seperti ini. Meskipun kami memiliki 1000 karyawan, tapi 900 diantaranya itu adalah blue collar. Mereka ada di bagian produksi, mereka ada di lapangan, tidak pegang komputer. Yang pegang komputer hanya 100, misalnya begitu. Dari 100 nanti yang jadi corporate officer yang betul-betul masuk ke dalam sistem itu hanya separuh. Nah, itu kan gambaran dari visibility study. Dan jangan meninggalkan information requirement, analisis, design. Itu adalah yang paling penting dilakukan terlebih dulu, jangan dilewati. Baik, itu untuk bab redesign organization. Ada banyak bagian di bab ini. Satu kata kuncinya dari awal sampai akhir adalah change atau perubahan. Bahwa semuanya berubah, dan untuk melakukan perubahan itu tidak mudah. Banyak kendala, banyak constraint yang harus dilewati. Kata kunci berikutnya adalah improvement. Jadi bukan mencari kambing hitam, tapi mencari akar masalah untuk diperbaiki. Dan kata kunci ketiganya adalah solusi. Dengan menggunakan sistem informasi, maka kita harus mendapatkan solusi dari akar masalah tadi, bahwa apa yang sudah menjadi kekurangan itu diperbaiki dan menjadi lebih baik. Itu akhir dari bab redesign organization. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.